Pernah gak sih kamu ngerasa semua orang kayaknya udah tahu arah hidupnya kecuali kamu? Ada yang udah kerja, ada yang nikah, ada yang lanjut S2, ada yang bisnisnya jalan. Sementara kamu masih bingung. Sebenarnya hidupku mau dibawa kemana? Dan makin dewasa, makin sering muncul pikiran, aku telat gak sih? Kenapa aku belum jadi apa-apa? Kalau kamu pernah ngerasain itu, mungkin kamu lagi ada di fase quarter life crisis. Quarter life crisis bukan berarti hidupmu gagal. Ini fase ketika seseorang mulai mempertanyakan siapa dirinya, masa depannya, pilihan hidupnya, dan apakah dirinya cukup. Biasanya muncul di usia 20-an, saat ekspektasi hidup mulai terasa nyata. Masalahnya, kita hidup di era yang bikin perbandingan sosial terjadi setiap hari. Kita lihat pencapaian orang lain terus-menerus, tapi jarang lihat perjuangan di baliknya. Akhirnya, kita mulai merasa tertinggal, dan di titik itu banyak orang kehilangan satu hal penting, hope. Dalam psikologi positif, hope atau harapan termasuk salah satu karakter strength. Tapi hope di sini bukan sekadar semoga semuanya baik-baik saja, karena hope bukan wishful thinking. Dalam psikologi positif, hope merupakan kekuatan karakter yang berorientasi pada masa depan, di mana kita memiliki ekspektasi positif, motivasi untuk mencapai tujuan, dan keyakinan bahwa masa depan yang diinginkan bisa diwujudkan dengan mengambil langkah-langkah yang nyata. Menurut Dr. Charles Richard Snyder, menjelaskan bahwa hope memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, goals. Kamu punya tujuan yang ingin dicapai. Hope dimulai dari tujuan. Karena tanpa tujuan, kita nggak tahu sebenarnya sedang berjalan kemana. Dan kadang quarter life crisis terasa berat. Bukan karena kita gagal, tapi karena kita kehilangan arah. Kita bangun pagi menjalani rutinitas, tapi di dalam hati kita bingung. Aku sebenarnya lagi menuju apa ya? Makanya, orang dengan hope biasanya tetap punya sesuatu yang ingin diperjuangkan, meskipun kecil, meskipun belum jelas sepenuhnya. Yang kedua, pathways. Kamu percaya selalu ada jalan menuju tujuan itu, bahkan kalau jalan pertama yang gagal. Ini tentang kemampuan melihat jalan. Orang yang punya hope percaya bahwa kalau satu jalan gagal, masih mungkin ada jalan lain. Sedangkan saat seseorang kehilangan hope, dia mulai merasa kalau ini gagal, semuanya selesai. Padahal, hidup jarang berjalan lurus. Kadang kita ditolak kerja, gagal relationship, salah jurusan, atau merasa tertinggal. Tapi, bukan berarti masa depan berhenti di situ. Dan ketiga, agency. Kamu percaya dirimu mampu bergerak dan mencoba lagi. Agency bukan rasa percaya diri yang berlebihan. Justru seringkali agency muncul saat seseorang tetap mencoba, meskipun dirinya masih takut. Karena hope bukan tentang tidak pernah jatuh. Hope adalah keputusan untuk tetap berjalan walaupun langkahnya kecil. Jadi, orang yang punya hope bukan orang yang hidupnya selalu mudah, tapi orang yang tetap bisa berkata, oke, mungkin rencanaku gagal, tapi hidupku belum selesai. Quarter life crisis sering bikin kita kehilangan arah. Dan saat arah hilang, hope ikut melemah. Kita jadi mulai berpikir, percuma usaha, aku gak akan bisa. Kayaknya hidup orang lain lebih jelas. Padahal, kadang masalahnya bukan kita malas, tapi kita terlalu fokus pada hasil yang besar. Sampai lupa bahwa hidup berkembang lewat langkah yang kecil. Kita pengen langsung yakin, langsung sukses, langsung tahu tujuan hidup. Padahal banyak orang menemukan arah hidupnya justru setelah berkali-kali bingung. Hope bisa dilatih. Caranya bukan dengan pura-pura positif terus, tapi dengan membangun kembali 3 hal yang tadi. Karena hope itu proses kognitif dan emosional yang cukup kompleks. Kalau sekarang kamu lagi merasa tertinggal, itu bukan berarti hidupmu gagal. Mungkin kamu cuma sedang berada di fase mencari arah. Dan mungkin yang kamu butuhkan bukan jawaban untuk seluruh hidupmu, tapi cukup satu alasan untuk terus melangkah hari ini. Karena harapan datang bukan saat semuanya pasti. Harapan justru muncul saat kita tetap memilih berjalan, meski belum tahu akhirnya akan seperti apa.